Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on. Come on. Uzbekistan. Wasit di laga ini benar-benar terlihat berat sebelah. Selain memang itu, berat sebelah pun. pemain Uzbekistan berat sebelah. terlihat begitu lihai dalam memperagakan drama-drama diving di atas lapangan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan perlawanan semalam itu. Kita memang kita akui bahwa Uzbekistan itu lebih unggul dari segi penguasaan bola ya. Tetapi dengan dibantu sekali lagi oleh kecurangan-kecurangan wasit ini yang menyebabkan Indonesia agak down seketika. Memang banyak, guys. Kalau saya huraikan banyak keputusan-keputusan wasit yang saya sendiri melihat perlawanan ini seolah-olah saya mau masuk ke padang jumpa wasit ini. Saya mau masuk ke lapangan itu, guys. Mau jumpa ini wasit. Tapi inilah, kita tidak boleh buat apa-apa. Sebab kalau wasit yang sebegini, ini wasit daripada China, kemudian VAR-nya daripada Thailand. VAR yang sama ketika Indonesia melawan Qatar, Pu Udom itu daripada Thailand. Jadi banyak kecurangan-kecurangan. Kita ambil contoh ya, apabila Witan Sulaiman yang dijatuhkan di kawasan area dekat-dekat kotak penalti ini Uzbekistan, yang pada mulanya tendangan bebas ataupun tendangan percuma untuk Indonesia, tetapi bila dilihat VAR dibatalkan tendangan itu. Begitu juga dengan gol daripada Ferrari. Mulanya wasit itu mengakui gol itu, tetapi apabila dilihat VAR sekali lagi dibatalkan pula. Tetapi ini berbeda ya, ketika Indonesia pula yang dikasari oleh Uzbekistan, malahan wasit tidak melakukan apa-apa pun. Ini yang banyak yang kecurangan-kecurangan ini perlu dilihat sekali lagi ya. Memang kita akui kekalahan itu, tapi poinnya ialah mental Indonesia agak jatuh down teruk apabila gol daripada Ferrari itu dibatalkan, dan bermula dari situlah Indonesia agak semangat dia menurun, dia punya mentalitas terganggu, kacau, down ketika di lapangan itu. Itu tidak boleh dinafikan ya oleh wasit dan juga seluruh rakyat Indonesia, fans Indonesia menyaksikan kecurangan ini. Kita memang akui penguasaan bola itu Uzbekistan memang ada keunggulan sedikit, tetapi sekurang-kurangnya Indonesia masih bisa mempertahankan daripada dibobolkan oleh Uzbekistan. Sekiranya wasit tidak membantu Uzbekistan dengan cara begini, mendownkan mental, menurunkan mental pemain Indonesia, maka gol pertama Uzbekistan itu tidak akan berlaku. Ini hanya beberapa detik selepas gol Indonesia itu dibatalkan, barulah Uzbekistan dapat gol selepas mentalitas, semangat, emosi pemain Indonesia terganggu oleh pembatalan gol oleh wasit daripada VAR, yaitu wasit Thailand Pu Udom dan juga wasit daripada China ini. Mereka seolah-olah sudah juga ada hubungan yang berkait rapat. Jadi kita simak sedikit video ini, guys, daripada YouTube ini. Terbukti curang, wasit siap-siap dibekukan. Pengakuan mengejutkan pemain Uzbekistan usai diving pro. Memang banyak sinetron drama daripada pemain-pemain ini Uzbekistan ini. Itu juga salah satu yang menyebabkan wasit macam main lawan Qatar juga ini. Oke. Susah. Saya pun mau ulas sini, guys. Dengan kegeraman emosi sekarang ini terkait dengan wasit ini, memang agak sukar ya untuk
cuba membuat beberapa ulasan video berkaitan ini. Tapi kita coba kita lihat di mana dia punya kecurangan wasit ini. Oke, yuk kita simak dulu. Based on misinformation, misrepresented facts, misstated facts. Wasit Shen Yinhao bikin laga menjadi panas Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan. Timnas Indonesia mampu mencetak gol di menit ke-60 melalui Ferrari setelah mendapatkan umpan dari Ramadan Sananta. Namun setelah itu VAR melakukan pemanggilan. Wasit pun menganulir gol tersebut karena Sananta dinilai sudah dalam posisi offside. Skor tetap 0-0 sampai menit ke-65. Aduh, ini Timnas Indonesia U23 mengawali laga di 10 menit awal dengan lebih banyak berada di bawah tekanan Uzbekistan. Uzbekistan memperagakan umpan-umpan pendek dengan variasi tembakan jarak jauh. Pemain-pemain Timnas Indonesia U23 tampil disiplin dan berusaha mengawal lini pertahanan dengan baik. Pada menit ke-26, Witan Sulaiman melakukan penetrasi sehingga terpaksa dilanggar oleh Abdul Qadir Kustanov. Setelah sempat memutuskan tendangan bebas di luar kotak penalti, wasit Shen Yinhao lalu melihat monitor VAR di pinggir lapangan. Sudah tidak masuk akal memberikan pelanggaran di luar kotak penalti. Wasit malah menganulir pelanggaran tersebut. 2 menit berselang, Uzbekistan melepaskan ancaman lewat Abdurrauf Buriev. Buriev melepaskan tembakan jarak jauh dan bola membentur mistar gawang. Di babak pertama, Timnas Indonesia U23 punya beberapa peluang lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan. Tapi Uzbekistan bisa meredam ancaman itu dengan cukup baik. Tekanan Uzbekistan terus-menerus terasa kuat hingga akhir babak pertama. Tapi Garuda Muda bisa bertahan dengan baik dan skor imbang 0-0 bertahan. Di menit ke-68, Uzbekistan mampu mencetak gol melalui Nurkhaev setelah mendapatkan umpan silang dari sisi kanan. Uzbekistan unggul 1-0. Nasib sial kembali menerpa Timnas Indonesia berkat kecurangan wasit. Rizky Ridho harus diganjar kartu merah di menit ke-82. Kartu merah itu nyatanya berbuntut panjang bagi Timnas Indonesia. Sebab mental para... Ini Rizky Ridho diberikan kartu merah. Dia bukan sengaja pun. Memanglah kaki dia ada terkena sedikit kan. Tetapi itu tidak disengajakan. Sebab masa itu pun pemain 50-50 ya dengan bola tuh. Itu pun dia berikan kartu merah terus. Sepatutnya kuning sudahlah. Ini memang dia mau downkan mental pemain Indonesia ini, wasit nih. Memang kita tahu sudah kalau jenis wasit begini dia akan berat sebelah. Memang akan berat sebelah. Pemain langsung terguncang sehingga Pratama Arhan sampai melakukan gol bunuh diri di menit ke-86 setelah miskomunikasi dengan Hernando. Hingga laga usai skor bertahan 2-0 untuk Uzbekistan. Wasit di laga ini benar-benar terlihat berat sebelah. Selain memang itu, pemain Uzbekistan terlihat begitu lihai dalam memperagakan drama-drama diving di atas lapangan. Berguling. Lautan pujian bagi Sintayong setelah mengharumkan nama Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Datang ke Piala Asia U23 sebagai tim debutan membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang paling direndahkan dan dinilai tidak memiliki peluang untuk bisa mencapai semifinal. Bahkan tidak sedikit warga Asia yang menilai Indonesia juga bakal kesulitan untuk hanya mampu lolos dari penyisihan grup. Sebab Indonesia berada di grup yang dinilai sebagai grup neraka juga, yang diisi oleh Qatar, Australia dan juga Jordania. Namun nyatanya Timnas Indonesia mampu tampil solid dan Spartan yang membuat mereka mencetak banyak sejarah hingga lolos ke semifinal menghadapi Uzbekistan. Dalam kompetisi Piala Asia U23, pelatih asal Korea Selatan Sintayong membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan melenggang ke semifinal. Hal ini adalah prestasi yang begitu berkesan bagi pecinta sepak bola tanah air. Hal itu jelas mendapatkan banyak pujian dan sanjungan dari para fans Timnas Indonesia. Seperti dilihat dari laman Instagram Sintayong @sintayong777. Ada 41.000 lebih komentar masyarakat Indonesia berisi pujian. Mereka mendoakan yang terbaik untuk Sintayong dan juga skuad Garuda di Piala Asia U23 dan kemudian lolos dalam perebutan tempat di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya masyarakat umum yang memberikan komentar positif atas kinerja Sintayong, tetapi juga para influencer juga ikut memberikan pujian. Bahkan banyak yang membandingkan kesuksesan Xabi Alonso yang membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga dengan prestasi Sintayong di dalam Timnas Indonesia. Mereka menilai kalau banyak yang mengatakan kesuksesan Xabi Alonso di Leverkusen dimulai dari nol, maka mereka mengatakan kesuksesan Sintayong di Timnas Indonesia dimulai dari minus. Jelas itu menjadi pekerjaan yang sangat luar biasa bagi seorang pelatih.
Bahkan seorang pengamat sepak bola, yakni Justin Laksana atau yang biasa dikenal Coach Justin, mengatakan dalam laman Instagram pribadinya bahwa Sintayong harus dibikinkan patung untuk Sin. Kabar baiknya, fans timnas Indonesia pasti merasa sangat senang dikarenakan PSSI sudah memperpanjang kontrak Sintayong hingga tahun 2027. Sintayong juga mengatakan kalau kesuksesan skuad Garuda Muda dalam Piala Asia U23 adalah semangat yang tinggi. Jepang, Irak pun dia masih bermain tidak ada rasa takut ataupun gusar. Kemampuan untuk mengatasi inferiority kompleks itu cara lain, itu akan senantiasa bermain di pikiran kita dan memberikan dampak pada cara bermain kita, kata dari Kes Sundarsan. Melihat gaya bermain tim-tim Indonesia saat ini, kita bisa melihat bahwa baik Thailand maupun Vietnam bakal sangat kesulitan untuk mengalahkan mereka dalam waktu dekat, tambah dari Kes Sundarsan. Oke guys, kalau boleh saya ingin melihat lebih banyak kecurangan-kecurangan wasit ya di dalam video-video. Nanti saya akan carilah beberapa video yang kita lihat kecurangan-kecurangan wasit itu. Tapi di sini saya ingin sekali lagi, kenapa gol pertama itu dibatalkan ya? Apakah VAR ini digunakan hanya untuk membatalkan gol? Hanya sedikit itu pun belum nampak jelas ya. Kalau dikatakan offside Ramadan Sananta itu, sepatutnya gol itu sah ya, sah. Saya tidak tahu lah, ini mungkin dari pandangan mata kasar, tetapi gol itu tidak patut dibatalkan. Dan wasit daripada China ini, kalau dia melihat VAR, dia tentu akan menyalahkan ini pemain-pemain Indonesia. Dan dia tidak akan menyalahkan pemain Uzbekistan. Kalaupun dia melihat VAR, kalaupun ada pemain Uzbekistan yang salah, dia pergi melihat VAR, dia batalkan pula kesalahan pemain Uzbekistan itu. Seolah-olah pemain Uzbekistan itu bersih, suci dan sebagainya. Jadi ini betul-betul Indonesia ini dikerjain oleh wasit ketika melawan Uzbekistan ini. Saya itu kalau dengan kekalahan yang dalam permainan yang kita anggap netral tanpa dicurangi wasit, itu semua orang menerima, semua fans Indonesia terima setiap kekalahan itu dengan tenang, dengan reda sebenarnya. Tetapi kalau dicurangi dengan wasit sebegini, agak sukar untuk kita menerima kekalahan itu. Saya sebagai fans penyokong Indonesia juga ya, memang agak sukar untuk saya menerima kekalahan seperti melawan Uzbekistan ini, karena wasit begitu menampakkan berat sebelahnya kepada Uzbekistan. Kalau dari segi pola permainan, saya bicara pola permainan, strategi taktikal itu memang Uzbekistan itu lebih unggul. Kita nampak lebih solid permainannya. Dia bangun serangan daripada bawah, tengah, ke atas. Memang agak sukar untuk pemain-pemain Indonesia menahan serangan-serangan Uzbekistan. Tetapi Indonesia mampu bertahan sehinggalah gol Indonesia itu dibatalkan. Bermula dari detik itulah mental, semangat, juang, emosi timnas Indonesia, pemain-pemainnya merudum 100% apabila gol VAR itu dibatalkan, yang kita tidak ketahui pun offside kah apakah, tetapi tidak jelas kedudukan itu. Wasit sengaja untuk membatalkan. Saya anggap begitulah, wasit sengaja untuk membatalkan gol itu supaya tim dari Asia Tenggara ini tidak ke final. Itu saja. Jadi motif wasit itu apa sebenarnya? Membatalkan pula sepakan bebas apabila Witan Sulaiman yang dijatuhkan hampir dijatuhkan dekat area kotak penalti, kemudian dibatalkan. Dikatakan tackle Uzbekistan itu bersih. Kemudian ketika Arhan pertama diberikan kartu kuning, walhal sudah berlalu pun permainan itu, tetapi wasit tetap memberikan kartu kuning yang lewat.
Jadi itu kontroversi yang perlu kita lihat. Kita ambil daripada sudut yang betul-betul sepatutnya keadilan itu berlaku, tetapi wasit ini memang berat sebelah. Kemudian apabila Arhan pertama mengasari pemain Uzbekistan juga diberikan kartu kuning ya, diberikan sepakan bebas kepada Uzbekistan. Tetapi kalau pemain Uzbekistan yang pergi membuat kekasaran kepada pertama Arhan itu tidak diberikan apa-apa, itu yang kita kecewa Pak sebenarnya. Bagaimana pengadil mengadili perlawanan wasit ini seadil-adilnya? Jadi ini Indonesia ini memang dia dikalahkan oleh kecurangan wasit, dia bukan dikalahkan oleh permainan. Memang penguasaan untuk Uzbekistan, tetapi Uzbekistan tidak akan mendapat gol sekiranya mentalitas pemain Indonesia itu di-downkan disebabkan oleh pembatalan gol Ferrari itu. Wasit membatalkan gol itu. Jadi susah guys. Saya mau meluahkan perasaan pun. Kalian juga nampak sendiri bagaimana perlawanan semalam itu. Saya nonton sampai habis, kalian nonton saya sampai habis. Jadi berat sebelah itu kita nampak ya melalui VAR itu. Apatah lagi VAR ini dikawal oleh VAR yang sama ketika Indonesia melawan Qatar daripada Thailand ya. Puudom namanya. Yang penjaga VAR ini, Puudom ini. Itu yang sama juga ketika Indonesia melawan Qatar itu. Wasit yang sama juga. Dia selalu melihat balik-balik melihat VAR. Seolah-olah memang kalau ada kekasaran di Indonesia dia terus persalahkan melalui VAR itu. Tetapi Uzbekistan Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian ya terkait dengan perkara ini? Saya pun mau tahu juga kalian punya pandangan, pendapat itu samakah dengan apa yang saya pikirkan bahwa wasit ini memang berat sebelah. Kalian komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.